Siapa juri yang lu paling gak suka? Emang bener-bener les modeling ya, bukan penipuan. Kan banyak banget tuh yang bilangnya masuk agensi suruh bayar dulu tiba-tiba. Oh itu Enggak. enggak. Oh enggak ya, enggak bayar ya. Masuk agensi nggak bayar ya? Masuk agensi nggak bayar. Tapi untuk menjadi masuk di Indonesian Tech Next Top Model itu bayar gak? Udah keluar karantina masih ada selek sama Devina nggak sih? Atau ada yang masih ganjel gitu unek-unek dari kontestan lain? Halo. Kembali lagi bersama kami di Ngomel. Ngomong nih tuh bareng Cima dan Elgi. Yeay. Ada mana dong penontonnya dong yang belakang? Sepi-sepi aja. Oke, sekarang hari ini kita lagi kedatangan siapa nih, El? Ini kita kedatangan tamu spesial. First time ya kita pakai tempat baru, Cim. Ini kita kedatangan alumni Indonesian Next Top Model Cycle One. Siapa dia? Ilmi. Susah ya Wah kalau model gitu pasti kayak Beretitude gitu. Aduh, gue gak bisa begitu. Tenang, gue juga. Oke. Tenang aja. Coba relax, tarik napas. Gimana nih kabarnya nih? Baik banget, alhamdulillah. Kok jadi kayaknya lu yang grogi deh, Cim. Iya gue grogi. Gimana? Kan udah dijawab Elgi, tolong dibaca. Oh gitu ya. Gue mau nanya nih. Ini kan di INTM ini kan pemilihan ajang model ya. Iya Ilmi. betul. Nah, boleh nggak sih diceritain awal berkarir jadi model itu kapan? Dan kenapa pengen jadi model? Kenapa nggak jadi artis, pemain film atau penyanyi atau apa? Sebenarnya itu mulai dari 2016. Jadi gue tuh ngikutin duta Kabupaten Bekasi. Nah, Abang Po gitu. Kayak Abang None di Pageant Jakarta. lah ya. Ya benar, ya awal mulai gue pageant. Jadi tuh kayak awalnya pageant gue sebenarnya nggak pernah mikir gitu loh gue bakal jadi pengen jadi model. Karena zaman dulu gue pun kayak insecure gitu loh, punya kurus, kayak pengen gendutin malah kayak nggak gendut-gendut. Jadi mulai tuh pageant 2016, terus dari situ tuh gue mulai kayak pose-pose, belajar catwalk 2016. Dari 2016 tuh gue terus ikut kayak pelatihan juga, kayak apa sih Artika Wulandari sama terus sama ini juga apa sih gue coba-coba model-model kayak ambasador mall gitu sih sampai majalah, terus baru yang terakhir kayak jadi INTM. Tapi itu fokusnya di model terus ya, di modelan terus ya. Iya gitu ya. benar-benar, soalnya kayak kalau pageant gue gak pantas sih setelah pikir-pikir lagi. Jadi gitu. lu tuh memberanikan diri untuk gue terjun di ini tuh kapan? Jadi 2016 setelah gue jadi Abang Po Bekasi, itu tuh gue langsung coba lagi finalis Wajah Femina. Nah di situ justru kayak gue, ini enak banget ya, justru modeling lebih ngebuat gue seneng gitu berpose. Berarti emang passionnya ya Cim ya, dari dari posturnya dan secara passion juga emang di permodelan. Tapi ada untungnya juga gitu. Jadi dia tidak menggemukkan badan karena dengan badan dia ini dia bisa menggunakannya itu untung juga lo El. Iya. Kayak lu El, mestinya lu jadi model El. Iya. Gue nggak pede sih. Kalau dia kan mungkin dulu sempat insecure kan, tapi itu kenapa tuh? Kenapa bisa jadi insecure lu itu? Kenapa bisa jadi dibuat kelebihan? Mungkin karena gini kali ya, gue zaman dulu tuh berada di lingkungan yang salah gitu, menurut gue ya. Jadi karena orang-orang tuh zaman dulu gue sekolah pesantren lah ya. Nah, lu udah tahu? Tahu. Hebat, Nah. sekolah pesantren Asal loh kalian tahu guys. ya, kakaknya dia itu satu angkatan sama gue di Oh Abang Po. gitu. Kakaknya dia? Iya, Oke. Keren. Terus. Jadi kayak zaman dulu gue anak pesantren, biasalah kalau orang tua gue pengennya yang kayak gue islami gitu kan. Pastilah gitu setiap orang tua. Benar, gue kayak suruh pakai
kerudung. Tapi sebenarnya yang ngebuat gue insecure tuh karena orang tuh kalau pengen foto sama gue nggak mau di sebelah gue gitu loh. Aduh, Ilmi lu tinggi jadi lu yang di pojok aja gitu. Jadi yang kayak lu kalau bisa jauh sejauh mungkin gitu dari gue. gitu. Jadi ya gue selalu foto, ya udah gue selalu pojok aja. Gue ngerasa kayak kok gue nggak gendut-gendut, kok gue kayak apa sih ceking kurus banget gitu loh. Zaman dulu insecure gue kayak gitu. Iya, Dari emang pembulian ya, Iya, pembulian parah, zaman parah, dulu tuh parah. memang begitu, wah. Parah. Iya, kalau dia kan kurus, kalau gua kegemukan, wah, dari zaman dulu. Pokoknya di Indonesia tuh nggak boleh gendut sedikit salah, kurus Kurus sedikit sedikit salah. Lu salah. nggak boleh salah Iya. sedikit deh orang Indonesia tuh. Dan kenapa orang Indonesia kalau misalnya ketemu, kok gendutan ya, Iya. kok kurusan kenapa ya kayak Iya, gitu? iya. Nggak bisa ada. Kenapa kayak lu lagi sibuk apa? Prestasi lu apa gitu kan? Iya. Itu kan, ya Allah, itu Kenapa kan awalnya tuh kenapa harus fisik gitu loh? Iya, bener. Mungkin ini ya. buat netizen tolong deh mengerti gitu. Apa yang ada di diri kami itu sebenarnya itu sulit gitu menjadi diri kami ya gak sih? Iya, Dan benar, tolong benar, buat benar. orang yang insecure jadiin itu kelebihan seperti Ilmi. Gitu. Wih. Tumbennya ngomong gue bener. Yang belakang kamera dong teriak. Bagus. Ntar itu ya apa 50-50 Cim jangan lupa. Lanjut. Nih, ini gue mau nanya nih ya. Siapa sosok yang selalu mensupport lu di belakang, yang menjadikan lu, yang lu kan tadi kan insecure, tapi Iya. yang kayak enggak, kamu tuh gini gini kan biasanya kalau gue kan orang tua gitu. Kalau lu siapa gitu? Mostly sih banyak kan keluarga Pasti ya. sama teman-teman sih. Oh ada teman-teman. Iya, teman-teman sahabat gue yang kayak ngikutin teman-teman kuliah gue sih, karena gue mulai apa sih kayak pageant sama model ini kan dari kuliah. Nah dari situ sebenarnya kayak orang tua gue juga nggak suka sih sebenarnya awal-awal modeling, tapi setelah nonton gue langsung itu yang kayak di waktu jadi apa sih Wajah Femina itu dia kan nontonin kan, ya senang-senang aja gitu. Wah, mama Setelah bangga itu, gitu kan. iya gitu. gitu. Finally gitu ya bisa Tapi ngebuktiin Iya gitu. benar. Betul. Bersyukur juga punya teman yang mensupport gitu. Iya, Gua temen gue ya kalian doang. Sedihnya jadi curhat ya, Wak. Ya, aku jadi teman Cici ya. Ya. Cici, Wak. Koko. Oh my god. Oke, lanjut El. Oke. Nih pasti kalian yang di rumah yang belum pernah ketemu sama Ilmi langsung pasti pada kepo nih, tinggi dan beratnya berapa sih? Iya, Dan- banyak banget di Iya. gue juga gitu. Dan bagaimana sih tips caranya tuh biar stabil segitu-segitu aja gitu. Enggak makan dikit naik 5 kilo, enggak makan turun 5 kilo kan. Oh nyindir gua. Coba dijelaskan Ibu. Tinggi aku 170 cm, Wow. berat badan 48. Gitu sih. 48. Aku juga 48 tapi 10 Waktu tahun kapan? lalu. Oh gitu. Terus bagaimana menjaga Iya. badannya jadi Tipsnya 48 apa terus? Kalau aku sih tipsnya sebenarnya ya olahraga ya, walaupun sebenarnya emang kayak genetik aku tuh kurus gitu loh. Oh. Jadi kayak waktu ditimbang di gym juga apa sih yang metabolismenya nah lambat gitu Oh, loh. gitu. Iya. Aku Jadi- kesuburan berarti ya. Oke. Jadi emang benar-benar itu apa namanya genetik ya dari Iya, keturunan. benar. Itu dari ayah atau ibu? Itu kayaknya dari kakek deh. Dari kakek. Iya. Salah gue nanyanya ayah atau ibu jawab kakek. Oke. Kakek. Tapi Next. sejujurnya nih gue pengen nanya nih. Makanan yang sehari-hari lu makan tuh apa sih? Gitu yang ya gue pengen penasaran gitu yang membuat lu tetap stabil kayak gini. Boba. Hah? Serius nih, gue tuh minum Boba. boba, terus kayak minum kayak segala macem, kayak apa sih, ketoprak lah, mie ayam gitu-gitu. Ini Sebenarnya mohon, makanan ini yang- menyesatkan apa gimana nih? Enggak, ini enggak menyesatkan, tapi kayak gue makannya kayak begitu loh. Tapi Oke. once gue makan kayak gitu tuh muka gue bukan kayak gendut sih, gue jadi jatuhnya, tapi kayak jerawatan gitu loh. Oh. Jadi iya, emang penting banget makan sehat itu loh. Jadi ya supposedly sih makan sayur. Buat Anda yang Tapi- tidak tapi mempunyai lu nggak makan genetik sayur? kurus jangan coba-coba. Enggak, setelah gue jerawatan baru gue makan sayur lagi gitu. Nah, biasa sehari-hari apa? Sehari-hari ya nasi aja sih, kayak Oke. orang Indonesia Oke, pada umumnya. pada umumnya. Oke, tetap. Pada umumnya. Gimana, Oke, Tel? buat Anda yang tidak mempunyai genetik kurus jangan coba-coba ikutin Ilmi. Lu pasti tuh melebar. Ketoprak apalagi boba. Ampun itu tuh lemak semua. Tapi tetap aja badannya segini. Oke, next. Apa nih? Sekarang gue mau nanya ya. Suka duka lu menjadi model tuh apa sih? Suka duka. Kalau sukanya nih, dari sukanya itu banyak banget. Apa ya, model ini kan emang menjadi pekerjaan yang gue senengin gitu kan, kayak pose-pose, kayak cantik.
nggak cantik aja sih, kadang kayak kita dieksperimen juga apa sih buat kayak look yang unik gitu, Oh. terus kayak catwalk juga. Dan lu hobi ya. Bener banget, menjalani jadi itu. kayak ya parah sih, itu passion banget. Itu sih sukanya, terus uangnya juga lumayan. Oh ya? Lumayan. Oh. Lumayan kalau jobnya deres sih lumayan Iya, lah. Oh ya? bener. Oh, Iya. gue baru tahu. Beda kalau misalnya ke LG kan ininya hobinya apa ya? Sama ya? Hobinya makan. Oh, hobinya makan. Gue kira soal hobi berpose-pose juga, kalian tuh sama. Enggak, kalau gue kan pose kan ya sendirian aja, private pose Oh, gue, gitu. tidak untuk dipublish gitu. Oke. Oke. Kalau dukanya sih kalau syarat job ya, jadi kayak Hmm. sedih gitu loh, uang dikit gitu. Udah sih, Begitu. Tapi kan bisa kan, maksudnya kayak lu banyak fotografer gitu, lu bisa kan ke situ? Iya bisa, tapi dia pasti kayak mengenalkannya tuh kayak lebih test shoot gitu loh. Lo coba test shoot sama gua, Oh. tapi nanti kan kita diposting kan di Instagram dia. Oh. Jadi ya mungkin brand-brand temen dia pada lihat. Ibaratnya kayak casting gitu bukan? Nggak Kayak casting juga promo sih, aja ya, kayak sih. promo gitu loh. Promo. Dan itu lu dibayar? Enggak juga? Enggak. Oh, jadi kita harus rugi dulu gitu kali ya? Kan Enggak foto-foto juga sih. dulu di dandan make-up aneh dulu. Tapi Baru justru di-post. itu emang harusnya kayak gitu loh. Jadi kayak brand ngeliat looks kita, oh kayak gini bisa, oh kayak gitu bisa gitu. Nggak rugi sih, karena setiap di agensi juga dia sering test shoot gitu loh, sebulan 2 kali 3 kali. Media promosinya itu dari test shoot itu. Pernah gak sih kayak sepi job yang berbulan-bulan gitu? Enggak sih, alhamdulillahnya sekarang kayak ada aja, alhamdulillah. Lagi lancar nih, gue liat di Instagram itu Oh, lagi iya. lancar produk-produk tuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lanjut, terus planning 5-10 tahun ke depan nih, seorang Ilmi tuh pengen jadi apa sih? Apa pengen jadi tetap menjadi model? Apa pengen buka apa namanya usaha-usaha kecantikan atau dan lain-lain? Gue sih sebenarnya kayak pengen banget di TV ya, soalnya di TV itu engagementnya tinggi, either jadi pemain film atau hosting. Gue pengennya sih di TV, soalnya ya lebih banyak orang yang lihat gitu, jadi kan kayak oh siapa sih ini, jadi brand-brand juga kayak lebih cepat Lebih gitu cepet, loh iya. recognize kita. Tapi udah coba untuk casting gitu. Coba, Berarti tapi gitu. kayak sekarang masih fokusnya di TVC sih, kayak iklan gitu. Atau di film-film, maksudnya kayak kan zaman sekarang ada production house yang you know lah gitu kan. Udah coba juga Belum, event belum. gitu. Oh, belum ya? Next mungkin bakal dicoba kali ya sama Iya, Ilmi iya. gitu ya. Nanti mungkin next kita ngeliat Ilmi di layar Tapi kaca setahu gue Anda. banyak banget. Iya, tapi setahu gue banyak banget apa yang nyari-nyari presenter gitu loh. Iya sih. Tapi lu udah coba juga? Kalau itu udah pernah coba. Oh, udah. Ya, kayak apa sih, presenter jalan-jalan gitu. Gimana coba. Kalau presenter coba. Enggak jalan-jalan. Oh, gue freak banget, jangan dicoba itu ya. Nanti kalau saya udah keluar aja di situ. Oke. Lanjut. Apa yang lanjut? Lanjut, coba ibu dibaca. Ini harapan, Wak. Tadi lu juga udah ngomong harapan kan? Oh iya sih bener ya, itu planning sama aja harapan. Aduh, ini gimana sih yang nulis? Tapi BTW kalian tuh kalau ngeliat model-model di TV itu kayak gimana sih? Maksudnya kayak nonton di INTM gimana sih? Sebelum kenal aku gitu. Jadi jangan kakak deh. Kalau gue ya, gue ngelihat para model-model itu gue cuma bisa ngecas doang. Ya Allah, kapan saya begitu? Sampai umur gue tua begini nggak akan pernah bisa. Kalau gue tuh kebalikan, kalau gue tuh pengen jadi lo. Jadi tapi mungkin para model pengen jadi pemain sinetron atau apapun. Ya semua profesi pasti kayak gitu, ada baik buruknya. Jadi kalau gue ngeliat lu atau ngeliat yang lain-lain, ya harapan gue cuma gue pengen, tapi gue nggak bisa. Iya sih. Gue nggak bisa gue udah pernah yang berpose yang gitu nggak bisa, tapi begitu gue acting gue langsung masuk. Iklan gue nggak pernah dapet. Gila, gue harus belajar sama kakak kayaknya. Kayak Gue harus. aja belajar dari Algi. Iya apaan? Berarti sering-sering main aja ke sini kali ini Iya, ya. benar. Kita terbuka lebar untuk bintang tamu kita. Kalau Jadi tim hore. kalau lu gimana lu? Melihat Kenapa? teman lu ada bersanding di gitu Indonesia Next Top Model gitu. Ya gue sih awalnya kan gue baru dengar tuh ada di Next Top Model. Siapa nih kandidatnya, kan gue penasaran tuh ya. Pas gue lihat ada Ilmi, terus nggak lama kemudian ada Ranti juga, teman gue dua-duanya tuh di situ masuk gitu kan. Dan lu bela siapa pada saat itu? Gue bela dua-duanya, udah jelas kan pasti gitu. Emang dari awal tuh, dari awal kan Peres ya, enggak peres sumpah. Kan ini kan tapi emang bener sejujurnya pas gue nonton dari kandidat-kandidat itu tuh yang emang stunning kelihatan tuh ya Ilmi, awal tuh Ilmi, Ilen sama Ranti si gue bertiga itu. Jagoan lu itu.
Jadi hati-hati ya untuk para Indonesia Next Top Model yang akan Oh iya, diundang sama ke sini. Yumi. Hati-hati loh ngomong. Oh iya iya. Sama Yumi sama juga. Yumi ya, soalnya nanti Yumi kan pengen pensiun Yumi. Gue suka, kalau gue suka dari Yumi itu dari mukanya, face-nya, look-nya. Gue suka semuanya. Gue berharap menjadi mereka, tapi tidak akan mungkin. Oke nih ya, sekarang gue mau nanya nih. Siapa juri yang lu paling gak suka? Juri paling gak suka. Yang, oke. yang kayak- bikin lu sakit hati Iya gitu, kayak gue gak bisa kayak gitu. Terus gue gak bisa, gue gak kuat sama dia gitu. Kayak siapa gitu. Bukan gak suka sih, tapi kayak takut ya. Bukan gak suka kayak gak ada. Tapi kalau menurut gue takut awal banget gue takut sama Mas Panca. Soalnya sebelumnya gue udah pernah ketemu dan dia juga jadi juri. Sebelum pernah ketemu di kontes-kontes sebelumnya gitu atau Iya, di mana? masa iya. Sebelum NTM gue pernah ngeliat dia jadi juri di Ah. Femina gitulah. Iya, jadi kayak menurut gue aduh, ya kencang aja gitu mukanya. Jadi kayak aduh gue takut deh sama Mas Panca. Tapi sekarang enggak sih, dia udah kayak. Untuk udah Mas gini Panca. banget kan, sekarang kan udah gini banget kan. Oh iya, udah sahabat banget ya. Makanya untuk Mas Panca coba relax dulu, lebih relax. Kesian kan model-model pada takut wah. Tadi kan itu juri yang agak ditakutin. Iya. Sekarang juri yang paling lu senang gitu dengan Yes, ada dia gitu kan, pembawaannya. gitu. Yes, seneng nih gue ada dia gitu. Siapa? Cipet sih. Cipet. Siapa itu? Pet. Iya. Pet Go, Pet Go. Oke, oh iya dia salah satu model yang gue suka juga. Patricia Go kan? Iya. Soalnya waktu di setting tuh dia yang kayak kalau misalnya ngarahin tuh kayak bener-bener detail gitu. Enggak Ilmi, kamu kayak tatapannya kayak masih agak galak, enggak kurang apa sih, kurang senyum tuh kurang ikhlas gitu dia kayak yang Ngedirectnya enak ya. ngedirectnya tuh yang kayak perhatian banget. Gitu. Siapa juri yang paling komentar mulu sih gitu? Kayak maksudnya gue salah terus gitu. Ya pokoknya yang paling gue takut mah zaman dulu di NTV yang Mas Panca lah. Dia kayak, doang, iya, berarti iya, dia doang iya, yang iya, akan iya. terus komentar dan komentar. Soalnya Mas Panca tuh biasanya di setting, terus yang kayak ngomong nggak kayak gitu, cari pose yang lain, boring gitu. Itu depan orang? Hah? Itu depan umum gitu? Ya di depan. Oh my Model God. semua model. Oh my god, untung gue gak jadi salah satu dari mereka, gue gak bisa gitu. Parah sih, soalnya kalau diteriakin malah jadi Ngeblank ya. blank ya. Iya benar. Ada gak yang nangis gitu? Yang sampai terkejar apa yang ada banyak. Ada. Oh, Mungkin oke. karena kaget juga, terus kayak udah pusing, aduh jadi ngeblank, terus kayak udah malah. Terus ada gak sih pas di karantina itu total berapa lama tuh karantina? Sampai lo keluar Sebulan doang sih gue. sebulan. Nah, ada gak sih kepikiran kayak, ih gue bete deh di sini. Ini apa sih? Parah Ini sih perempuan, iya apa sih ini perempuan ini ngapain 16 orang perempuan dijadiin satu yang otaknya beda-beda, yang pemikirannya beda, yang sifatnya beda-beda dijadiin satu. Dan lu gak boleh megang handphone ya? Gak boleh megang handphone, gak boleh komunikasi sama orang luar. Gak boleh. Dan itu perasaan lu gimana tuh pertama kali? Kayak bosan sih, parah, gue udah pengen pulang. Tau gak sih kayak awal-awal, apalagi di sana pressure-nya ya lumayan lah ya. Jadi kayak aduh pusing banget sumpah gue. Gitu loh, terus kayak makanannya kan dibatasin gitu sih. Oh ya, makanan dibatasin. Kayak ya kita harus bagi-bagi gitu loh. Misalnya kayak diisi kulkasnya, terus kayak harus bagi-bagi sama 16 orang itu. Oh jadi kayak gini wah, gue ngisi nih, kita ngisi ya, kita harus bagi-bagi gitu, kita harus Bagi-bagi ya. batasin. Iya, Dia dibatasin biar gak gemuk atau memang harus berbagi gitu? emang harus berbagi. Oh. Tapi ada nggak yang emang ibaratnya ya yang rakus gitu loh? Ada nggak? Enggak ada. Oh semua jaga badan semua? Nggak ada ya? Ya untungnya model Ya, ya. untungnya model ya, Bukan Pak. yang di belakang kamera nih. Ini kalau di belakang kamera nih, tongkrongin kulkas kalau bisa tuh 24 jam. Soalnya kayak kita nyadar diri aja daripada dimusuhin ya kan. Iya. Ntar kalau tiba gue makan banyak. Oh pernah ada yang ngemusuhin gitu? Enggak. Oh tapi gak ada main kubu-kubuan gitu, gak ada ya? Kubu-kubuan iyalah. Oke. Maksudnya bukan kayak kubu sih, tapi kayak ya lu nyamannya pasti enggak Sama semua siapa? orang, iya. Oh. Oke, sekarang kita mau bacain dari netizen sih. Oke. Tadi gue udah bikin Penasaran question nih pas Banyak ya? pagi-pagi. Maya. Gue juga ada sih. Nih, yang pertama. Kalau udah ketawa sih. Respon Ilmi ngelihat sifat asli Devina dan Gea. Oke. Respon gue sih sebenarnya terkejut ya kan. Soalnya kayak di dalam tuh kayak, tapi kalau Gia sih gue biasa-biasa aja ya. Tapi kalau Devina yang waktu itu kan, kayak gue terkejut sih soalnya kayak waktu gue keluar, gue nonton lah kok dia begini, dalam waktu di luar dia baik, terus di dalam waktu itu kan jadi kayak ada tes apa sih,
Pokoknya kita ada ngobrol sendiri ditanyain, tapi tanpa ada kita semua gitu loh di satu ruangan. Terus dia tiba-tiba kayak pokoknya ngomong, gue lupa waktu itu apa, tapi pokoknya yang nggak sesuai sama kebaikan dia yang dia apa sih tunjukin di luar. Gitu. Jadi kayak munafik gitu jatuhnya atau gimana ya? Ya mungkin seperti itu. Cima ada nggak tadi yang itu yang nonton? Ada nggak? Pertanyaan gue cuma gini. Ada Ada pertanyaan. lagi nih gue soalnya. Ada Kak, beberapa. tanyain tips untuk menjadi fashion yang badannya mungil seperti kakak gimana? Fashion yang badannya mungil, menurut gue sih kayak olahraga sih. Menurut gue justru makan jangan dimakan yang sehat, tapi kayak nggak usah dijatah-jatahin yang kayak lu nggak makan 2 sendok, 3 sendok gitu nggak? Iya, justru kayak makan yang sehat aja, terus kayak olahraga sih. Sebenarnya olahraga justru. Olahraganya Olahraga macam nih? apa ini kak? Iya sama. Iya. Apa treadmill, apa angkat beban kan? Ada juga sepeda kalau zaman sekarang tuh. Jadi menurut Kak Ilmi itu apa? Gue sih kayak lari, nge-gym juga. Gym Oh tetap juga. nge-gym tetap ya? Nge-gym sih, tapi kayak gue nggak cocok lagi daripada gue kayak nambah. Tapi BTW lari. Oke, Iya. better tuh lari. Oke guys, lari. Bukan lari dari kenyataan kan? Sekalian kali ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan dari Egi Darmawan. Udah keluar karantina masih ada selek sama Devina nggak sih? Atau ada yang masih ganjel gitu unek-unek dari apa kontestan lainnya? Enggak sih. Gue sama Devina udah biasa-biasa aja. Biasa Kan aja. waktu itu juga udah sempat nobar bareng di Cipet. Iya sih, gua nonton. Iya makanya udah biasa-biasa Tapi itu aja. bukan drama kan? Apa? Bukan drama. Di setting gak tuh Iya, ya? settingan Enggak, gitu gak enggak. sih? Enggak di kalau menurut gue juga sih ya enggak sih. Kan lu Karena enggak karena ya gue juga mikir gitu kalau 16 orang cewek baru kenal terus dijadiin satu tempat gitu dengan ya enggak terlalu besar-besar banget kan itu rumah. Ya pasti bakalan ada selek gitu. Maksudnya enggak usah di setting pun pasti akan keluar dengan sendirinya gitu loh. Ya kayak Iya kita-kita nggak aja sih Iya. sama tim. Pasti akan ada slack gitu Iya. kan. Pintar orang ya temen yang kenal lama aja kadang kayak ya perbedaan pasti ada lah Iya. gitu. bagi 16 orang nih banyak Iya, banget ya. benar. Akhirnya. Ada lagi nggak Cim yang mau tanya? Ada. Ada dia nanya gini. Kak, tolong tanyain dong, itu rata-rata mau menjadi model tingginya harus berapa ya? Sebenarnya kayak gini sih, model kan ada dua, ada photoshoot sama ada catwalk yang Oh, oke. yang ngeharusin lu tinggi banget gitu yang kayak 170 tuh model catwalk. Jadi sebenarnya lu kayak 165 pun kalau lu ternyata Berkarakter ya? ya muka lu berkarakter terus kayak apa sih lu pinter pose itu lu juga bisa kok jadi model. Bisa. Oh gitu. Photoshoot ya. Kalau catwalk dia harus ada requirement tingginya. Nah kan tadi kan Palingan 170. Iya. Tapi badannya harus slimming banget atau enggak? Ya, sesuai ini sih BMI gitu tadi Mas Index. Sesuai tinggi sama berat harus sesuai. Ada kok kayak di internet. Gitu. perhitungan Susah banget buat ya, berat Ele. badan model tuh ada sendiri Kalian gitu. tuh tahu kan BMI. Ya udah gue paling enggak itu deh model foto aja, mau enggak? Ada yang mau enggak fotoin kan? gue gitu? Model curvy kan juga ada. Yang muka doang dah, muka doang. Gak apa-apa deh. Nah terus kalau misalnya ini kan tadi kan udah tips-tipsnya gitu ya. Maksudnya apa namanya tingginya berapa itu udah. Terus kemana nih? Kalau mereka yang mau jadi model tuh kemana gitu loh. Gitu. Awal-awal mulai sih bisa di ini. Apa sih? Mulai itu di mana anjing bego. Ikutan apa gitu ya. Mulai itu kayak ya benar ikutan apa bisa kompetisi terus bisa kayak cari agensi dua itu sih sebenarnya. Oh gitu. Atau cari juga kayak yang sekarang kan banyak les-les modeling kan. Ya. Nah dari situ juga bisa. Ya. Oh gitu banyak banget nih sekarang les-les modeling yang emang bener-bener les modeling ya bukan penipuan kan banyak banget tuh yang bilangnya masuk agensi suruh bayar dulu tiba-tiba Oh itu Enggak. enggak. Oh enggak ya, enggak bayar ya. Masuk agensi nggak bayar ya. masuk agensi nggak bayar. Tapi untuk menjadi masuk di Indonesian Tech next Next top Top model itu bayar gak? Enggak Samsung Enggak juga. enggak. Oh. Ya, ceritain dong apa namanya proses masuknya gimana? Proses masuknya jadi awal aku apply gitulah pokoknya di email aku masuk terus dipanggil tuh sama dia buat kayak profil gitu kan apa sih muka wajah biasalah yang kayak kiri tambah kiri kanan gitu terus kayak profil seluruh badan sama disuruh catwalk terus ternyata aku dipanggil lagi untuk yang kedua tuh kayaknya wawancara sama kayak ada FGD gitu deh udah sih yang kayak tiga itu terus udah setelah masuk ya udah dikasih
dikasih tahu nih. Congratulations Oh, Ilmi. congratulations, ya, Oh, benar-benar. oh jadi maksudnya Dari by Zoom. email gitu pemilihannya? Enggak. Dikasih taunya lewat Zoom, terus kita Casting udah gitu gak ketemu sih? Casting kayak Kayaknya enggak deh bukan karena casting sih, pandemi dia- ya, karena iya, lagi pandemi ya. benar. Dia kayak cuman lihat, Oh. jadi kedua kalinya setelah kayak masukin email gitu, kayak data diri, kita kayak dikasih lihat aja gitu loh mukanya tampak kiri kanan gitu, Oh. terus seluruh badan, baru setelah itu langsung deh kayak kedua kalinya wawancara sama FGD gitu. Bersyukurlah kalian menjadi model di masa pandemi ini. Iya. Karena kalau nggak pandemi pasti lu disuruh casting, wah kayak Iya. di Harus luar datang negeri kan langsung ya. gitu loh. Langsung ngetes. Oke, gimana El? Gitu. Udah kali ya, bentar ada pertanyaan lagi enggak dari netizen? Tapi itu kan Oh, udah itu semua ke sih tadi. netnya langsung juga. Oh ya? Ya jadi kayak tampak samping itu dari kameranya si net gitu loh. Oh. Tapi dikasih taunya by Zoom itu kayak pengumumannya gitu. Oh, pengumumannya. congratulations. Oh, jadi casting by foto gitu. Tapi awalnya email Kayak kan? Macam casting gitu Iya, loh. email. Awal Tapi email, awal terus email kedua- dipanggil. Terus dipanggil. Ya berarti Dua kali, kalau- 3 kali dipanggil. Ya berarti kamu dipilih. Iya, Ya, dipilih ya kan? berdasarkan yang udah dikirim sama dia Ya gitu. bersyukur lah. Iya. Kan ada tuh yang awal-awal udah datang dulu terus tiba-tiba nggak datang suruh pulang lagi, apalagi dari jauh-jauh kan kasihan Iya, gitu. iya, Ya loh. itu gue banget tuh zaman dulu begitu. Zaman dulu mah Sedih jangan banget. samain sama zaman emang harus kayak gitu, nyoba dulu kayak Iya gitu. sih, pasti Jadi harus kayak ada. once masuk lo bersyukur gitu. Iya. Betul-betul. Sedih banget. Oke, oke lah lanjut. Nah sekarang ada pertanyaan lagi nih dari yang di belakang kamera, Cim. Oh tim ya. Dari tim. Pada gatel banget Coba, sih. nanya langsung, Mana coba. suaranya, mana suaranya? Ayo coba nanya langsung. Iya jatuh. Mau nanya tentang Ilmi nih. Yang gede suaranya. Mau nanya tentang Ilmi nih. Jadi di antara 16 girl cycle berapa? One. Di NTM itu siapa sih yang paling sedih dari teman Kak Ilmi yang tereliminasi duluan? Siapa yang paling sedih? Makasih atas pertanyaannya. Putri Indonesia kali ya. Mungkin next kali ya Putri Iya, Indonesia. Sekarang 15 detik dulu pertanyaan. 15 detik. Menurut aku sih Kian ya. Soalnya dia tuh kenapa aku sedih banget? Perkara dia tuh teman sekamar aku. Terus kelakuannya kayak aku juga, kayak ya sengklek gitu. Bobrok benar. Jadi dia tuh kayak bobrok juga. Terus dia sekamar terus di atas aku gitu loh. Kita tuh kayak nggak tidur gitu. Kalau lampu udah dimatiin nih saatnya tidur, tapi dia malah bercanda aja palanya kayak ngadep ke bawah terus gue ngadep ke atas, ngobrol aja terus. Mohon maaf itu Jadi kalau kayak- pala si Kian, kalau bukan pala dia sih gimana? Jadi kayak pasti mi gitu kan, pasti gitu ya. Ya bener. Rumpi. Rumpita. Kalau boleh tahu Kian itu pertama ya keluarnya? Oh gitu. Kalau Ilmi berapa? Keempat. Keempat. Oh masuk 5 ini ya, besar ya? Enggak. Keempat keluar dari maksudnya. bawah. Oh, Tapi nih Ilmi nih sekarang nih jobnya lancar loh daripada yang lain-lain. Amin. ada lagi pertanyaan dari ini tim Silver Wali. Ada lagi? Apa? Terakhir. Kayaknya harus dikasih hadiah deh. Iya. Terakhir sebelum kita ngelakuin challenge catwalk. Catwalk. Ayo. Pertanyaannya, challenge terberat yang pernah dilakuin sama photoshoot. Nice question. Apa ya? Fire kali ya, makanya gue tereliminasi parah. Oh kenapa itu? Jadi kayak itu tuh kayak sur catwalk, terus kan fotonya sama mobil lagi. Gue sampai kayak mati gaya gitu loh, pengen gaya apa gitu di sebelah mobil. Udah, habis itu kayak diteriak-teriakin, habis itu gue tereliminasi. Jadi menurut gue itu kali ya paling. Kenapa lu gak berubah jadi mobil gitu? Gitu aja udah ya. Tapi emang banyak banget ya challenge-nya yang di samping mobil gitu ya. Kenapa lu gak naik mobil? Iya sih Udah, sponsor. Kenapa gak langsung naik mobil gitu? Naik aja di mobil. Ini bawa kabur gitu mobilnya kan. Gak pede enak aja gitu. Kenapa lu gak gitu? Yang naik aja mobil. Gaya apa? Ini nggak boleh Nggak naik. ya? Gak bisa gitu ya? Ada juga tuh kayak gitu, iya. yang kayak dibawa ngedrift dulu baru photoshoot. Oh iya. Ya, pokoknya mobil digunakan semaksimal mungkin. Pokoknya bebas kalian mau ngapain aja sama tuh mobil. Iya. Ih Lu kayak gua cium udah kek, loncat kayang situ, gua kek. ngapain kek. Lu kayak udah tidur di dalam mobil kayaknya. Tapi enak buat kita yang ngobrol gini nih enak. Tapi kalau kita ada di situ pasti kita Iya. tegang. Iyalah, pasti. Iya, benar. Jadi kita gak merasain apa yang mereka rasain, susah juga. Sama gue juga kalau ngeliat challenge mereka tuh kayak gregetan ini harusnya begini harus gini. Tapi gue tahu, iya kan ya. Emang kalau netizen sama bebas, Iya. ini kok dia kayak gini. Ini jangan kayak gitu dong, jangan Iya, kayak iya, gitu, bener-bener. begini mukanya apanya. Tapi pas udah
pas udah langsung di situ pasti pressure banget ya. Iya betul. Dari sini, dari situ teriakan ini, teriakan itu pasti. Dan bukan hanya itu kan, pasti kan mikirnya kayak gue gak boleh kecewain keluarga gue gitu Nah, kan. Gue harus do the best, gue harus do the best itu terus gitu loh. Iya sih, pasti. Itu yang bikin agak-agak deg-degan, bercampur bener, lah. Iya pressure. Oke, Jadi lanjut. gimana nih? Oh ya, kita punya pertanyaan loh. Ini namanya PS. Pertanyaan singkat. Ada singkat dan seru Iya, ah. pertanyaan seru maksudnya. Salah. Pilih salah satu ya. Salah satu aja nggak boleh dua. Pedas atau manis? Manis. Oke. Yang kedua adalah real tapi annoying, fake tapi be nice. Real. Real, oke. Tapi be annoying nice. nggak apa-apa. Real tapi bin. Terus jadi model high fashion. Gue bingung atau- dijawab. Aduh, gimana sih? Lanjut ya. Ini jadi model high fashion atau jadi model komersil? Komersil. Komersil. Kenapa tuh? Mau Soalnya tanya kayak komersil kan justru ya karena biasanya gue emang komersil sih. dong. Emang Yang karena dari komersil awal kayak ya. ke beauty gitu. Iya. Iya, gue komersil. Komersil. Oke. Lanjut. Gunung atau pantai? Pantai. Oke. Kenapa suka pantai? Karena emang lebih suka, gue gak suka dingin, jadi kayak gue gak suka ke gunung. Tapi kan pantai bisa bikin ya kena sinar matahari dan sebagainya justru gitu. pengen ya tanning-tanning gitu ya. Iya. Oke. Oke, cool. Ayo Oke. lanjut. Lanjut. Cepak banyak job atau panjang tapi sepi job? Cepat banyak job lagi. Gitu. Berarti udah itu ya udah ikhlas job ya. Udah ikhlas ya kalau cepak ya. Emang tadinya semana rambutnya? itu panjang Panjang. dia. Panjang banget kah? Terus di makeover kan, pas di makeover dapatlah yang begini di bondol dia. Awalnya nangis-nangis tuh dia. Oh iya. Itu apa aja yang dibondol? Bener gak sih kalau katanya tuh bulu mata juga harus diiklasin gitu, yang dicukur gitu, itu bener gak sih? Kalau di agensi Selain gitu rambut kan. gitu. Itu belum sih, tapi kayak mereka punya konsep tersendiri loh, sama kayak oh muka lu kerennya kalau begini, ya lu mau apa enggak gitu sih. Tapi after itu lu merasa diri lu keren atau enggak? Keren aja sih. Oh. Untuk dunia permodelan gue ngerasa keren. Oke, mantap. Mantap, Lanjut. lanjut. Model atau aktris? Aduh, ya model sih. Soalnya kalau aktris gue gak berani parah loh. Masa Oh iya? ini pilihan doang Iya kan? kayak Iya, iya. main film gitu, film apa segala Model macem. deh. Kalau model kan gue udah gue lewatin. Oke, Oke. tetep ya. Senyum-senyum Oke, kita cantik. kelar guys. Yeay. Ayo mana semangatnya, mana semangatnya. Kita bakal manggil lagi next Tapi tunggu dulu. kontestan Iya, ya. tapi tunggu dulu. Sekarang gue mau minta apa ya? Quotes ya. Ilmi buat nge-coaching kita catwalk. Oke. Oke, dari sana kali ya, dari tangga ke sini. Dari Sekali. Tapi sebelum itu kayaknya gue mau minta Dari lantai dia deh. satu. Boleh kayaknya dari lantai Sebelum satu. itu kayak gue mau minta dia untuk kasih kita inspirasi loh. Oh iya boleh Quotes-quotes boleh. gitu loh. Buat Para kasih model nah, atau pokoknya pekerja seni lah. buat Pekerja seni, iya oke, buat di luar gila, sana gila, yang banget pengen ya, gua. buat di luar sana yang pengen Ya, jadi yang jenis- model ya, atau yang yang kedepannya gimana Mungkin harus para gimana. fans-fansnya pasti. Ilmi pasti banyak nunggu. banget fans ya Iya loh dia. pasti. Oke. Quotes gue, padahal sebenarnya gue kayak yang ya udah nggak apa-apa lah. Quotes gue, menurut gue ya, ini pengalaman pribadi gue sendiri. Jadi kayak kalau lu pengen ngejar sesuatu, entah lu pengen jadi apapun itu, kalau gue kan jadi model, jangan pernah apa sih kayak lu nikmatin aja prosesnya gitu loh. Jangan lu pengennya instan. Karena Yes. gue ngerasain kayak gitu, sumpah. Jadi kayak apa sih? Lu gak berekspektasi tapi kayak lu jadi pusing sendiri, stres sendiri gitu loh. Makanya jangan kayak mengharapkan apa sih kayak yang instan, oh mana nih hasil gua gitu. Tapi kayak lebih kepada proses gua, apa sih value yang gua punya tuh apa sih gitu. Oh, nanti Jadi biar hasil lu bakal tambah- datang sendiri ya. Benar. Kayak lu bertumbuh tinggi. Hebat. Oke. Hei, menginspirasi banget guys. Kenapa gue nggak dari kecil tuh nggak nonton kayak mereka gitu? Jadi gue ya bisa terinspirasi gitu dari zaman kecil. Saya sih telat, umur gue udah berapa? Kalau dari dulu sih berarti apa namanya Asia's Next Top Model gitu-gitu nonton. Nonton nggak? Iya nonton Nonton Kagak parah nih ya. gue tonton. Kagak nih ya. Iya. Gue sih ngikutin dari 1 sampai 6, tapi gue udah lupa. Ih serius gue, suka banget gitu-gitu. Iya gue juga nonton dari Kabona berarti ya. Apalagi yang Amerika itu kan ada yang cowoknya tuh, kalau yang Amerika. Ada Amerika ya? Iya. Iya.
ada yang kulitnya tuh yang Vitiligo. apa namanya? Vitiligo. Vitiligo itu namanya. Oh gitu. Iya, yang kayak sapi gitu. Oke, Oke. kita sekarang challenge apa? Lanjut. Catwalk. Oke, kita mau lihat Ilmi ngajarin kita catwalk. Ayo. Berdiri yuk, guys. Aduh. A few moments later.